dimulai dengan pria bernama Ray, yang lagi bekerja sebagai pemandu cerita edukasi untuk anak-anak kecil di sebuah tempat wisata ala Dufan. Ceritanya adalah tentang luar angkasa terutama time travel, yang katanya bisa bikin otak seseorang langsung jadi kek Indomie, jika orang itu melakukan time travel entah sengaja atau gak sengaja. Karena dia ada memegang senjata, dia sampai gak sadar memerintahkan seluruh anak kecil untuk siap-siap berperang melawan alien, karena saking mendalaminya dia sama karakternya. Akhirnya semua anak pun pada nangis, merasa ketakutan sama apa yang Ray tunjukkan, dan dia pun ketahuan sama bosnya. Karena udah membuat kekacauan, Ray naasnya dipecat sama si bos, sampai dia gak mau salaman sama Ray. Merasa gak senang, Ray pun menandang properti milik si bos, sebelum Ray balikin lagi ke semula karena ketahuan. Dia kemudian mengambil senjatanya itu yang merupakan miliknya, dan pergi untuk bertemu sama kedua sahabatnya yang bekerja di tempat wisatanya juga, bernama Pete gak pake R, dan Toby gak pake E di tengahnya. Mereka berdua bekerja sebagai tukang bagi brosur untuk makanan hamburger dinosaurus, yang banyak ditolak sama orang-orang, karena seakan menawarkan mereka untuk memakan dinosaurus. Pada akhirnya mereka berdua mengeluh sama pekerjaannya, sebelum datang Ray yang menemui mereka, untuk nongki-nongki di sebuah kafe. Mengetahui kalau sahabatnya udah jadi pengangguran, kedua sahabat lainnya menanyakan apa pekerjaan impian yang benar-benar pengen dia lakuin, yang dijawab Ray kalau dia mau jadi semacam Dr. Strange yang bisa mengendalikan waktu. Ini membuat kedua sahabat jadi ketawa, dan beralih ke obrolan tentang cewek impiannya Ray, yang dijawab Ray kalau dia suka sama cewek yang demen tentang fiksi ilmiah. Di malamnya, mereka menonton sebuah film di tempat bioskop, dan setelah menontonnya, mereka mengeluh tentang filmnya yang jelek. Pembicaraan ini terus berlangsung, sampai mereka tiba di sebuah bar untuk minum-minum. Di sana mereka menulis surat ke tukang produksi filmnya, tentang tips cara berhenti membuat begitu banyak film buruk, di buku catatan milik Toby. Setelah Toby merobeknya dan menaruhnya di meja, Ray pergi untuk menambahkan minumannya. Setelah mengambil minumannya, ada seorang wanita bernama Cassie yang memanggilnya, yang mengaku sangat mengenal Ray dari buku terkenalnya di masa depan. Dia juga mengaku adalah seorang time traveler atau penjelajah waktu, yang berasal 150 tahun di masa depan dari tahun sekarang, dan mesin waktunya ada di dalam tubuhnya. Awalnya Ray merasa gak percaya sama dia, tapi karena Ray melihat Cassie orangnya menarik, dia pun memutuskan untuk dengerin apa yang dia omongin. Cassie bilang kalau dia mempunyai tugas dari markasnya, dan tugas itu adalah untuk menemukan dan memperbaiki yang disebut kebocoran waktu. Dari kemampuan time travel itu, dia bisa bertemu sama orang-orang terkenal dari sejarah, salah satunya Ray yang mempunyai panggilan terkenalnya, si hebat Ray. Dari pekerjaan itu, Cassie mengeluh lagi bosan, jadi itulah kenapa dia memutuskan untuk time travel ke waktunya Ray ini. Ini membuat Ray berpikir kalau Cassie bisa bertemu sama orang-orang terkenal lainnya, dan bisa membunuh orang-orang jahat di masa lalu. Tapi dari pembicaraan itu, Cassie memberitahu kalau ada orang-orang yang menjadi penjahat waktu. Para penjahat waktu ini adalah orang-orang yang kembali ke masa lalu untuk membunuh artis-artis terkenal, setelah para penjahat waktu menciptakan karya terbaik mereka, untuk menghindari penurunan kualitas karya mereka di kemudian hari. Alhasil Cassie menjadi senang bertemu sama Ray, sebelum dia melanjutkan pekerjaannya, dan Ray menceritakan ini ke kedua sahabatnya. Kedua sahabat pun pada ketawa mendengarnya, yang akhirnya membuat Pete mau pipis. Dia melakukan pipisnya sambil nyanyi-nyanyi lagu yang di-setel di bar, sekaligus berdansa. Namun kesenangannya sedikit berubah menjadi kekesalan, ketika wastafelnya gak berfungsi secara normal, oleh karena itu dia memutuskan untuk bersih-bersih tangannya dengan air lainnya nanti. Dia terus menjaga kesenangannya dengan terus bernyanyi, dan tiba-tiba kesenangannya berubah menjadi ketakutan, yang ternyata semua orang di barnya udah pada tewas semua dengan cepat. Lebih mengagetkannya lagi, Pete bertemu sama versi dia yang lebih tua dengan jenggot yang udah tewas, dan dia pun menjadi kaget melihatnya. Menjadi panik, Pete kembali ke toilet, dan menjadi bingung tentang apa yang terjadi. Namun gak lama setelah itu dia keluar lagi, untuk pergi ke pintu lainnya. Tapi kepergiannya menjadi batal, ketika dia ada mendengar suara orang-orang itu di dalam bar, yang ternyata semua orang pada hidup lagi, seperti gak terjadi apa-apa. Dia pun sontak menceritakan ini ke sahabatnya, menduga kalau kejadian inilah yang disebut kebocoran waktu itu yang dibilang Cassie. Namun para sahabat tentu aja gak percaya sama apa yang diomongin Pete,
jadi dia menyuruh para sahabat untuk melihatnya sendiri dengan pergi ke toilet. Ray dan Toby pun pergi, dan gak lama setelah itu Pete bertemu sama si bapak penjual. Si bapak bertanya apakah kedua sahabatnya udah tewas, yang tentu aja dijawab Pete kalau mereka belum tewas. Ini membuat Pete menjadi khawatir, jadi dia memutuskan untuk menunggu mereka dari luar toilet. Tapi langsung dimasukin secara paksa sama Toby, karena mengira mereka berdua mau dikerjain sama dia. Mengira ada sesuatu yang disembunyiin Pete, Ray pun memeriksa semua pintu toiletnya. Namun tepat sebelum Ray melihat ke dalam pintu ketiga, Ray langsung melihat ke Pete ketika dia menegaskan kalau dia beneran udah melihat masa depan, jadi dia menawarkan ke mereka untuk melihat masa depan juga. Kedua sahabat pun tentu aja mau, oleh karena itu Pete menyuruh mereka untuk melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Mulailah mereka berdua mengikuti semua gerakannya Pete, dari ipis, sampai membuka air di wastafel yang rusak. Tapi ketika mereka lagi mengikuti gerakan ipisnya Pete, datang seorang kakek ke dalam, yang melihat mereka bertiga lagi, sibuk. Toby pun berusaha meyakinkannya kalau ini cuma lagi eksperimen ilmu pengetahuan aja, dan si kakek pun pergi, merasa kalau dia udah mengganggu eksperimen mereka. Setelah melakukannya, mereka kembali ke dalam bar, yang ternyata semuanya masih tampak normal-normal aja. Namun ketika mereka pergi ke tempat duduk mereka, ternyata di sana ada mereka juga yang lagi membuat surat ke tukang produksi film, menandakan kalau mereka yang original udah melakukan time travel ke masa lalu. Ini membuat Ray sama Toby akhirnya percaya sama kesaksian time travelnya Pete, dan mereka pun kabur. Karena ketakutan akan bentroknya, mereka menetapkan peraturan untuk jangan sampai menyentuh versi masa lalu mereka, apalagi membunuh. Pete pun bertanya kenapa gak memperingatkan versi masa lalu mereka untuk jangan masuk ke dalam toilet, yang dijawab Ray untuk jangan lakukan itu, karena akan terjadi yang disebut time travel paradox. Jika versi masa lalu mereka gak masuk ke dalam toilet, maka mereka gak akan berada di waktu mereka yang seharusnya, dan mereka yang original bisa-bisa menghilang dari kehidupan. Pete lalu bertanya kenapa gak kembali ke toilet untuk time travel, yang dihalang Ray kalau itu bisa membawa mereka ke berbagai waktu yang gak pasti, jadi gak bisa diprediksi untuk bisa sampai di waktu yang tepat. Sebagai solusi satu-satunya, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam ruangan gudang kecil untuk menunggu versi masa lalu mereka masuk ke toilet dan time travel ke masa lalu seperti mereka yang original lakukan sebelumnya. Tapi di waktu-waktu sekarang ini, Ray menjadi keinget sama Cassie yang pasti lagi ngobrol sama dia versi masa lalu. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menunggu Cassie untuk datang ke lorong ini. Setelah bertemu, Ray memberitahu tentang kejadian time travelnya, dan menduga kalau dia udah menemukan kebocoran waktu yang ada di toilet cowok yang dicari-cari Cassie. Namun dia gak percaya, dan melanjuti time travelnya, meskipun udah diberitahu tentang penemuan banyak mayat di dalam bar. Tapi tepat setelah dia keluar dari lorongnya, dia pun masuk lagi dengan rambutnya yang panjang saat ini. Dia mengaku udah pergi ke masa depan selama 6 bulan, dan balik lagi 1 detik setelah dia meninggalkan Ray, serta gak akan ada orang yang keluar selama 23 menit di taman ini. Dia juga mengaku kalau dia udah membenarkan kebocoran waktunya, dan semua mayat-mayat di dalam bar. Ray lalu bertanya dari mana Cassie berasal dan ada apa dengan semua ini, yang dijawab dia kalau dia gak bisa memberitahunya, karena dia merasa pengetahuannya belum saatnya untuk diketahui di masa waktunya Ray sekarang ini. Gak lama setelah itu keluar sepasang kekasih, yang membuat Ray heran kalau katanya gak ada orang dalam 20 menit. Ray pun disarankan untuk kembali ke gudang kecil itu, sementara Cassie pergi untuk memeriksa adanya potensi kebocoran waktu, sebelum dia time travel dengan menghilang. Setelah melihat versi masa lalu mereka udah pada masuk ke toilet, mereka bertiga akhirnya bisa melanjuti waktunya, dan Pete mau ipis lagi. Tapi dia ditahan lagi sama Ray, karena mungkin di dalam masih ada versi masa lalu mereka, meskipun Cassie udah membenarkan kebocoran waktunya, oleh karena itu dia menyarankan untuk ipis di toilet cewek. Dan setelah mereka bertiga melakukannya, mereka pun gak sengaja time travel ke masa depan, dengan situasinya yang udah terjadi kiamat. Ini membuat Pete menjadi gak yakin tentang pernyataan Cassie yang udah membenarkan kebocoran waktunya, yang diduga Ray kalau mungkin Cassie gak nyangka mereka pergi ke toilet cewek. Akhirnya Pete pun jadi muak akan ini, dan kembali masuk ke dalam toilet. Tepat sebelum mereka berdua mau menyusulnya, muncul Pete dari toilet cowok yang udah jenggotan, dan menyuruh mereka berdua untuk jangan masuk ke dalam. Merasa kangen sama sahabatnya, Pete mengaku kalau dia berasal dari masa lalu,
dengan situasinya yang sangat bahaya baginya. Dia lalu menyarankan untuk mencari senjata dan makanan, sebelum mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di masa depan ini. Setelah menemukan pakaian dan senjata yang bisa dipakai, mereka memakan ciki yang berhasil ditemukan, dan cuma dimakan pete aja saking laparnya. Di sana tertulis kadaluarsa cikinya adalah tahun 2094, menduga kalau mereka udah tiba di tahun 2094. Pete lalu mulai menceritakan kalau dia pernah terjatuh ketika dia keluar dari toilet dan tiba di sebuah hutan, tapi gak mengetahui dia udah tiba di tahun berapa. Dia menduga kalau dia udah time travel ke masa lalu, dan dari situ dia mulai bertahan hidup dengan cara orang zaman dulu. Tapi dia mengetahui kalau bukan cuma dia yang jatuh, dan pernah menemukan mayat seseorang yang udah jadi tengkorak, merasa kalau ada monster di hutan itu yang cuma muncul di malam hari. Mereka kemudian memeriksa di luar, dengan situasinya yang udah sangat hancur, dan salju yang menutupi semuanya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ada gambar mereka bertiga di sebuah dinding, yang mereka duga kalau mereka terkenal di masa depan ini. Tiba-tiba ada suara berisik yang didengar sama mereka, yang mereka duga adalah manusia masa depan yang mau menolong mereka. Tapi setelah suara berisik itu makin keras, mereka merasa terancam akan itu, dan mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di toilet. Suara keras itu ternyata dari seorang pria yang masih hidup, dan tiba-tiba kepalanya pun dimakan sama semut raksasa, menandakan kalau waktu di masa depan ini memang udah gak beres. Beberapa saat kemudian ketika bersembunyi, ada suara teriakan yang datang dari luar, jadi mereka pun langsung bersembunyi ke dalam toilet paling ujung. Ternyata itu adalah versi masa lalu mereka yang masuk ke dalam, ketika Pete diajak paksa masuk sama Toby. Di saat itu Ray versi masa lalu lagi memeriksa toilet-toiletnya, tapi untungnya dia gak melihat mereka bertiga yang original, ketika Pete versi masa lalu teriak untuk mendengarkan dia. Setelah versi masa lalu mereka keluar, Pete kumat menjadi muak lagi akan semua ini, oleh karena itu lain kali dia mau memperingatkan versi masa lalu dia, meskipun Ray memperingatkan lagi kalau mereka bertiga bisa-bisa hilang. Gak lama setelah itu datang Pete versi masa lalu lain ke dalam, dan langsung keluar, karena merasa tahu kalau itu bahaya. Pete pun langsung mengejarnya, dan langsung disusul sama kedua sahabat sampai ke taman, yang ternyata tempat itu ada acara kumpul-kumpul dengan semuanya berkostum seperti mereka. Ini membuat mereka berdua menjadi heran, dan setelah beberapa saat mencari-cari Pete, mereka pun akhirnya bertemu sama Pete. Dia ditanya apakah dia menyentuh dirinya versi yang lain, yang dijawab Pete kalau dia gak menyentuhnya, dan menduga kalau dia udah merusak suatu waktu ketika time travel. Tapi untungnya mereka bertiga masih gak apa-apa, setelah Pete versi masa lalu itu melihat mereka. Mereka lalu melihat kalau ternyata ini adalah acara kumpul-kumpul penggemar yang menggemari mereka bertiga, sebelum terjadinya kiamat. Ini juga ditambah dengan adanya lukisan mereka bertiga, seakan-akan mereka udah menjadi dewa bagi orang-orang ini, dengan Toby yang menulis surat untuk tukang produksi film. Mereka berpikir gak masuk akal kalau cuma gara-gara surat itu, mereka diagung-agungkan di masa depan. Jadi Ray bertanya apakah di balik kertasnya ada sesuatu, yang diingat Toby kalau dia suka menulis apapun dari idenya yang muncul, atau salah satu dari sahabatnya ada mengatakan sesuatu yang bodoh. Ketika menjadi heran akan itu, datang seorang wanita yang mengaku mengenal Cassie. Dia memperkenalkan dirinya bernama Millie, dan dia adalah atasannya Cassie, serta memberitahu kalau semua kebocoran waktunya udah diatasi. Setelah diantarkan sama Millie untuk time travel lagi, akhirnya mereka bertiga tiba di waktu awal-awal, di mana mereka bertiga versi masa lalu lagi membicarakan untuk isi suratnya. Untuk menunggu versi masa lalu bertiga pergi, mereka pun mau minum-minum dulu. Tapi ketika Ray lagi membelikan minumnya, datang Ray dan dua lainnya dari masa lalu, yang baru sekali melakukan time travelnya. Ini membuat Ray original hampir ketahuan, namun untungnya dia bisa lolos, dan menunggu versi masa lalu mereka bertiga untuk pergi. Setelah semuanya pergi, mereka pun akhirnya bisa lihat apa yang dibalik kertas itu, dan menjadi terpana-pana melihatnya. Meskipun isinya gak diungkapkan, mereka gak mengira kalau gagasan itu bisa membuat mereka kaya dan terkenal, jadi mereka memutuskan menaruh kertas itu untuk ditemukan sama orang lain. Ray kemudian mau pay ipis, tapi kali ini dia melakukan itu di taman barnya. Kebetulan dia bertemu sama Cassie yang time travel ke tempat ini, yang mengabari kalau dia udah berada di waktu lain selama 6 bulan, setelah terakhir kali mereka bertemu. Ray lalu menceritakan tentang semua pengalaman time travelnya, sampai mereka ada bertemu sama Millie di masa depan.
Ini membuat Cassie menjadi kaget dan mengungkapkan kalau sebenarnya Millie itu adalah salah satu penjahat waktunya. Dia bertujuan membawa mereka bertiga ke waktu awal ini supaya dia bisa membunuh mereka, karena mereka udah dianggap dewa sama orang-orang di masa depan. Ray pun jadi cemas, jadi dia cepat-cepat mau mengabari ini ke sahabatnya, sementara Cassie meminta pertolongan ke markasnya. Namun anehnya ketika dia melakukan itu, dia gak bisa mendapatkan sinyalnya. Setelah Ray menyuruh para sahabat untuk cepat-cepat time travel, Ray malah berubah pikiran, berpikir kalau Millie dan teman-temannya bakal menemukan mereka bagaimanapun juga. Oleh karena itu Ray menyarankan untuk membakar kertas mantap mereka, dan dengan itu, Millie dan kawan-kawan gak punya alasan untuk membunuh mereka. Ini membuat Toby menjadi berat hati, karena dia maunya jadi kaya dan terkenal, sementara dua lainnya mau membakarnya. Akhirnya mereka pun ribut, dan Pete pun menahan Toby, sementara Ray mau membakarnya dengan korek api gas. Tapi naasnya apinya gak mau muncul, yang dijawab Pete kalau dia udah gunakan itu selama 2 bulan untuk bertahan hidup di hutan, oleh karena itu Ray pun mau minta korek api kayu ke si bapak penjual. Di saat itu datang Cassie ke dalam bar, untuk memberitahu kalau mesin time travelnya keblokir. Tapi Ray terlalu fokus sama si bapak, yang segera mengetahui ada keributan di antara Pete sama Toby, dan Ray pun naasnya gagal mengambil koreknya. Alhasil mereka terlambat, dan Millie pun muncul di dalam bar. Dia mengancam kehidupan kedua sahabat, namun gak lama setelah itu muncul Ray dengan senjata mantapnya. Millie pun menjauhkan mereka berdua, dan dia pun melukai pikirannya Cassie dengan kemampuan dari matanya. Merasa bahaya, si bapak pun mau menelpon polisi, dan dia pun langsung dihabisin sama Millie dengan skill listriknya. Alhasil semua orang pada ketakutan, sebelum Millie mengungkapkan kalau dia mempunyai senjata futuristik yang tertanam di dalam tubuhnya, dan mengetahui kalau sebenarnya senjatanya Ray itu cuma bohongan. Millie lalu menyuruh Toby untuk memberikan kertas ke dia, dan dia berjanji akan mengubah mereka bertiga menjadi legenda. Beberapa saat kemudian setelah berpikir, Toby pun memilih untuk menolak mengasih kertasnya, dan berusaha mau melenyapkannya. Melihat ini, Millie pun langsung mengeluarkan skill pamungkasnya, dan semua orang pun pada tewas. Setelah insiden itu, Millie pergi dari tempat kejadian, tanpa menyadari kalau kertasnya masih utuh di meja. Beberapa saat kemudian, Pete versi masa lalu masuk ke dalam bar, dan kabur gak lama setelah itu, gak mengetahui kalau Ray masih sadar. Ray pun berusaha menumpahkan minumannya ke kertas itu, dan berhasil, sebelum dia benar-benar tewas. Karena kertasnya jadi basah, akhirnya semua apa yang mereka alami diputar balikan sama si waktu, dari terjadinya insiden itu, sampai benar-benar balik ke semula. Mereka bertiga tiba di waktu sebelum semuanya terjadi, dengan situasi dan kondisinya yang balik ke semula lagi. Tapi bedanya, kertasnya udah basah dengan kata-katanya udah pada hilang, namun ingatan mereka dari semua kejadian time travel itu masih ada. Ray pun menceritakan kalau waktu itu dia sengaja menumpahkan minumannya ke kertas, agar kertas itu gak bisa dibaca sama orang. Oleh karena itu masa depan pun berubah, karena mereka gak jadi kaya dan terkenal, dan para penjahat waktu itu gak datang untuk membunuh mereka. Jadi sekarang semua kejadian time travel itu dianggap gak terjadi, termasuk pertemuan Ray sama Cassie. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang lain untuk nongkrong, karena menganggap bar ini gak beres. Tapi ada terjadi sesuatu menakjubkan di tengah perjalanan mereka, yaitu ada sebuah portal yang muncul di depan, dengan kemunculan seseorang dengan pakaian futuristik. Ternyata itu adalah Cassie, yang masih ingat tentang semua apa yang terjadi di time travel itu. Dia mengaku dari masa depan lagi, namun dia udah jadian sama Ray selama 2 tahun di masa depan itu. Dia lalu memberitahu kalau gara-gara Ray menumpahkan minuman itu ke kertasnya, dia gak sengaja udah menyebabkan error pada garis waktunya, dan mengakibatkan kebocoran waktu di mana-mana. Ini diperparah dengan mereka yang cuma punya 14 jam untuk menyelamatkan bumi, jadi Cassie langsung mengajak Ray untuk memasuki portalnya. Tapi Ray mau kedua sahabatnya ikutan juga, yang ditolak sama mereka kalau mereka udah cukup sama yang namanya time travel. Namun Cassie mengkoreksinya kalau ini bukan tentang time travel lagi, tapi multiverse kali ini. Mantep gak tuh? Film diakhiri dengan kedua sahabat yang akhirnya mau ikutan juga, setelah berusaha diajak sama Ray, dan mereka pun masuk ke multiverse of madness. Gue penasaran sama apa yang ditulis Toby di balik kertas itu, sampai-sampai mereka banyak penggemarnya di masa depan. Pastikan kalian klik like, subscribe,
dan loncengnya ya. Thank you for watching.